Ini kebetulan alumni Bukiraati ya, di alumni Bukiraati. Hari ini yang pertama kami silaturahmi, obsesi kami di Kementerian Agama Kota Semarang, semua murid NA, murid NI. Yang pertama adalah ada 1 jam mengaji Al-Quran. Yang kedua, outputnya nanti adalah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi kalau di tembok atas itu ada apa itu? Khairukum Man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sambil terus program tahun 2025 ini masih liburan, tahun depan ajaran baru. Kalau yang SD itu kelas 1 dan kelas 2 setiap kecamatan pilotnya ada 2 SD negeri yang muridnya kurang dari 100 yang jauh dengan MI. Jadi bukan dekatan dengan MI. Nanti kalau dekat dengan MI bagus SD-nya saya dimarahin Pak Kandi. Terus yang kedua semua RA dan MI. RA di Jawa Timur ada 151 RA. MI ada 92. 2 lembaga MI saat ini dalam pemantauan. Dan selanjutnya kami saestu ingin silaturahmi, pengen lihat secara langsung dan cara pembelajaran dan lain sebagainya. Walaupun beliau-beliaunya ini adalah guru qiraat, tapi dari dekat, insya Allah kami akan lihat secara langsung dan bisa dan mohon izin nanti bisa apa namanya itu Pak Fahri ya kurang Pak menurutnya kita apa ya. Nanti saya ningali sekaligus mungkin kalau ada kesempatan bicara sama tim dan melakukan awal dan bimbingan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muktasib tim dari Kemenang Kota Semarang ya. Pertama matur nuwun di ini kediaman ayah kami. Kami nyebutnya rumah induk. Jadi dulu ayah ketika menulis qiraati ya, tahun 63 itu ya di sini. Ya tentu rumahnya tidak kayak gini kan. Di 63 nulis qiraati dicoba itu di rumah. Sekarang yang berarti adik saya. Jadi sejak dulu memang ayah saya itu menulis qiraati itu cita-citanya satu, yaitu mengajarkan masyarakat supaya bisa baca Quran secara tertib. Aslinya kan pedagang deh, pedagang keliling gitu. Begitu ada kota di Indonesia ya disinggahi. Ya jangan pedagang dulu itu kan kalau istirahat mesti kan di masjid gitu. Nah, di masjid ya. Nah, sambil saya di masjid itu sambil kalau orang sekarang bilangnya observasi. Mengamati bagaimana pembelajaran Al-Quran di masjid-masjid yang ada di Indonesia itu tahun 60-an itu. 60-an. 50 tahun 60 itu seperti itu. Jadi mengamati ternyata kan ya memang ketika itu sampai tahun 90 pun ya, setelah sampai tahun 60-an itu 63 64 itu kan seluruh pembelajaran Al-Quran itu metodenya cuma satu, yaitu Baghdadiyah ya, ulama-ulama Turutan. Turutan. Tidak ada metode lain selain Baghdadiyah. Ya yang di observasi sama ayah kami itu ya semuanya Baghdadiyah semua. Ya begitu sulitnya orang baca Quran, kemudian bahkan pakai apa kalau bisa dipukul kan itu kan semacam itu.
Bahkan ketika beberapa kali ya kami menanyakan ke gurunya, kok hasilnya kok begini, jawabannya hampir semuanya seragam. Oh, apa, mau ngaji aja udah bagus loh, gitu. Nah dari situlah pulang mulai terpikir bagaimana menyusun kirati. Nah, yang jadi uji coba ya kami tetangga di sini, kulit kami itu tulis kalau mudah disimpan, mudah dibukukan, tapi kalau sulit dicoba lagi. Jadi usul itu bertahun-tahun memang, akhirnya sampai jadilah kirati yang 10 jilid itu tahun 63 itu. Jadi itu awal kirati seperti itu. Jadi dari tahun 63 sampai tahun 90 itu ya satu-satunya metode belajar Al-Quran secara langsung ya hanya ada kirati, nggak ada yang lain. Kalau sekarang ada 300 metode lebih di Indonesia, 300 metode lebih. Tapi sampai tahun 90-an ya salah satunya itu ya kirati. Baru kemudian ada Iqra dan lain-lain. Tapi Iqra tahun 90 itu kan diawali pakai kirati sudah bertahun-tahun dulu gitu. Ya karena itu kan teman dagangnya ayah juga. Satu bang itu kan teman dagang. Jadi pakai kirati sudah bertahun-tahun. Kemudian akhirnya ya bikin sendiri. Ya bikin sendirinya kan bertahan itu kan. 8 jilid ketika itu. Jadi ketika buku Iqra jilid 1 sudah jadi, tapi buku Iqra jilid 2 dan seterusnya belum jadi, di buku Iqra jilid 1 halaman terakhir itu misalnya gini, selesai Iqra jilid 1 lanjutkan qiraati jilid itu masih ada tuh. Lalu jilid 2 nya jadi, belakang jilid 2 selesai jilid 2 lanjutkan lanjutnya qiraati yang satu tertunda samanya buku Iqra nya jadi. Kemudian metode-metodenya itu semuanya orang qiraati semua. Jadi kan kita tahu ada yang namanya tilawati, kemudian ada umi, ada yabu'a, itu semua koordinator kita qiraati semua. Kayak apa di Mojokerto itu tilawati ya. Tilawati itu kan koordinator qiraati Mojokerto. Akhirnya bikin sendiri tilawati. Umi itu koordinator kita yang ada di Surabaya. Nama jadi koordinator, qiraati, hanya bikin sendiri umi. Yang Bu apa loh, yang Bu Kudus ini kan juga tahun-tahun ya, lebih 10 tahun pakai qiraati. Nah dia buat sendiri yang Bu, bahkan pondok besar di Dogiri itu juga sama pakai qiraati, saya pakai Qurani bikin sendiri juga. Kemudian yang dekat sini Pasohati Kendal itu juga koordinator kita yang jadi Kendal itu hanya bikin sendiri qiraati. Jadi kalau ada penelitian tingkat doktoral itu menyebutkan bahwa hasil meneliti semua metode baca Quran yang ada di Indonesia itu kesimpulannya bahwa metode itu sebenarnya ada 3 aja. Satu tahajud ya, itu ya Baghdadiyah itu urutan itu. Yang kedua talafudhi itu ya membaca langsung. Yang ketiga kiasi itu al-badi. Nah, yang paling banyak itu talafudhi. Hampir semuanya talafudhi. Talafudhi itu hidupnya satu qiraati. Jadi semua talafudhi itu akalnya, rujukannya semua kita. Nah itu sudah jalan. Pernah ya kami itu ditawari sama kantor Depak Pusat ya. Bagaimana kalau proyek qiraati, kalau qiraati itu kita jadikan proyek nasional. Jadi semua lembaga pendidikan di Indonesia wajib pakai qiraati. Wajib kan? Padahal tidak usah repot-repot nyetak buku, distribusi dan sebagainya, duduk manis di rumah, ya. Nanti uang yang mengalir. Nanti kamu yang urus, tadi namanya antar depak ya, teman-teman agama ya. Yang urus nanti depak. Nah, ayah kami ketika jamnya gini, ya boleh silahkan, jadi membolehkan. Tapi saya minta satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kemanapun buku qiraat itu pergi, gurunya harus ikut. Jadi yang kantor depan tidak sanggup. Bukunya dan gurunya. Iya, jadi gurunya harus ikut. Artinya gurunya harus berjaga. Iya, gitu. Itu kantor Jepang yang tidak menyanggupi itu. Waktu itu. Jadi kesimpulannya qiraat itu pokoknya di. Kalau paham, buku dan gurunya berarti kan punya syahadat. Iya. Kalau sekarang istilahnya
sertifikasi. Sertifikasi, Nah, sertifikasi itu tahun berapa ya? Tahun 2000-an gitu. Ya, 2004 itu mulai ada sertifikasi berarti tahun 80-an udah mulai. Tahun 80-an sudah ada sertifikasi. Jadi memang qiraat itu standar umumnya Pak Uda, Pak Ikon, Pak Paham. Fokusnya di guru. Jadi kalau ada lembaga mau membuka qiraat, lembaga qiraat, selalu yang pertama adalah persyaratan guru. Jadi percuma punya gedung, nanti pakai qiraat gurunya tidak siap, gurunya tidak siap. Jadi intinya fokusnya di situ ya. Guru itu memang kata kuncinya di situ. Nah kami untuk guru itu kami memang ada istilahnya pembinaan guru. Jadi bahkan dari mulai tidak bisa ngaji sampai ngaji usaha praktis sampai bisa jadi guru. Jadi memang ada program semacam sekolah guru lah. Ya, kalau di lembaga-lembaga itu kami istilahnya PPG memang program pendidikan guru qiraat, PPG qiraat. Nah itu memang mekanismenya seperti tadi dengan Pak Nur ya, Pak Harun. Ya kalau sudah selesai ngaji, taksih dulu, ya. Selesai taksih, nanti ikut metodologi pembelajaran pengajaran. Nah metodologi pengajaran terus PPL ya kan, dulu kan ada PPL 1 minggu aja, 1 pekan PPL itu saya dua. Jadi itu fokusnya di ya kami senang kalau ada lembaga-lembaga yang mau beralih atau menggunakan qiraat itu kami senang. Tapi ya setelah lagi kami mensyaratkan gitu kan. Gurunya disiapkan dulu namanya gitu ya. Kalau guru ada, buku ada gitu. Makanya kami kan tidak menjual bebas, kami mengendalikan kualitas itu pakai pengendaliannya ada buku. Jadi kami tidak memberikan buku kalau lembaga itu tidak siap gurunya. Bahkan ketika hasil itu mereka itu tidak menjalankan amanah dengan baik, kan kami memantau ya lewat koordinator cabang, koordinator kecamatan, Pak itu Pak. Jadi udah ini koordinator kecamatan, karena lembaga-lembaga kami mengawasi itu. Bahkan sekarang kami pakai aplikasi, pakai teknologi. Ya, artinya di Batu Raja sana ada santri yang namanya Pulang sudah jilid 2 6 bulan nggak naik itu kami dari sini tahu gitu. Dia di aplikasi itu ya di aplikasi. Bahkan Batu Raja TV kami tahu. Jadi lembaga performa santri itu kami punya aplikasi yang sangat sederhana sekali mudahnya basisnya WA itu. Basisnya WA tapi kami bisa memantau koordinator cabang bisa memantau, koordinator kecamatan bisa memantau, lembaga bisa memantau lembaganya masuk mengevaluasi di situ. Nah, itu semua tujuan besarnya adalah bahwa lulus qiraat ini harus standar. Kita membentuk koordinator di tiap-tiap kabupaten kota pun dalam rangka itu bahwa kami ingin bahwa hasilnya itu standar. Kami punya program untuk pembinaan para koordinator cabang itu kami lakukan. Jadi, koordinator itu kami ada 4. Satu koordinator pentasih, amanah pentasih, yang kedua amanah metodologi, yang ketiga amanah buku dan keuangan, yang keempat sekretariatan. Dan besok insya Allah hari bulan ini kami mengumpulkan para pentasih Indonesia, amanah tasih. Kami melakukan pembinaan dalam fokus utamanya adalah bahwa bagaimana menjaga standar. Nah itu kami lakukan. Kami melakukan di sini di tingkat pusat, nanti mereka melakukannya di masing-masing kabupaten kotanya. Mereka mengambil koordinator kecamatan, nanti Pak itu akan dipanggil oleh koordinator cabangnya untuk pembinaan itu. Nanti beliau akan melakukan pembinaan ke masing-masing lembaga. Jadi maksud kami seperti itu. Nah, jadi sudah ada struktur yang sudah berjalan dengan baik. Semuanya ditujukan untuk menjaga standarisasi bacaan. Ya pasti tidak sempurna lah ya, selalu kita melakukan evaluasi perbaikan itu. Kami melakukan itu dalam rangka menjaga amanah ayah kami bahwa qiraat itu tujuan besarnya adalah bagaimana ini bisa mengantarkan masyarakat Indonesia khususnya sampai di Malaysia, Thailand, Singapura juga ada qiraat itu bisa baca Quran dengan baik sesuai dengan tujuan kami satu-satunya itu.
Makanya kan saya selalu ngomong kalau kamu pengen uangnya ya bikin toko aja selesai. Jadi kami tidak ke sana, fokus tentang bagaimana kiroati bisa diajarkan. Jadi slogan kami kan semua orang boleh ngaji pakai kiroati. Semua orang boleh ngaji pakai kiroati. Tapi tidak semua orang boleh ngajar ngaji pakai kiroati. Semua orang boleh ngaji pakai kiroati, tapi tidak semua orang boleh ngajar ngaji pakai kiroati. Untuk Pak ngaji pakai kiroati harus ada dulu. Saya dulu. Kalau sudah sadar baru boleh. Nah, mengenai program kami ada yang namanya TPQ pagi, ya seperti ini. Yang organisasi di TPQ pagi itu tujuannya adalah supaya khatam sedini mungkin. Jadi target kami itu usia 7 tahun khatam, bukan 5 tahun, 7 tahun. Nanti setelah 7 tahun khatam itu ya berarti bacanya sudah tampil gitu ya. Nanti santri itu bisa lanjut ke program pasca. Jadi kami punya program pasca. Program pasca itu ada 2, ada tahfidz, ada kimia. Nah itu sore di kami ini ada 11 kelas program tahfidz. Jadi tahfidznya nggak mondok. Karena kan masyarakat kami ini masyarakat perkotaan kan orientasinya sekolah umum, no? Yeah. Jadi supaya tidak ganggu sekolah, ya sekolah nanti sorenya di sini. Ngajinya kan TPQ biasa itu. Ada yang dapat 12 juz, 14 juz. Pagi di SD, sore di sini apa? Di TPQ ya, TPQ. Di TPQ ada TPQ pagi, ada TPQ sore. Nah, TPQ sore itu adalah ketika anak usia 5 tahun, gitu, mereka kan masuk ke sekolah ke TK umum ya, TK umum lah. Ngajinya tidak sore, gitu aja. Tidak sore. Kalau yang yang di 3 pagi tadi, TPQ pagi itu usia 3 tahun. Jadi daftar di sini itu sebelum usia 3 tahun daftar dulu. Daftar dulu, nanti pas usia 3 tahun, pas ulang tahun, pas masuk gitu. Pas masuk gitu. Dari 3 tahun bisa ngaji baca Quran berapa tahun? Itu variatif ya, variatif. Ada yang masih TK sudah hatam ya ada. Masih TK kecil itu hatam sudah boleh, sudah selesai sudah hatam dari sudah final semua. Itu yang mulai banyak yang begitu ya, kami senang. Tapi tajwid kami itu 7 tahun. Usia 7 tahun sampai usia 7 tahun hafal Quran. Ya kalau dapat rezeki seperti itu ya kami bersyukur gitu ya. Tapi kami tajwid kami realistis sekali lah. Jadi tajwid 7 tahun bisa khatam. Maka yang aplikasi yang kita sampaikan tadi itu diantaranya memantau itu. Dari seluruh yang khatam, berapa persen yang khatamnya di bawah 7 tahun. Dan programnya Kota Semarang dari kalau yang rapotnya tidak begitu baik. Sudah menggunakan nak toro usia itu kasir pintar. Bisa melihat dari HP. Iya. Itu yang kembangkan adik saya sendiri. Yang buat aplikasi sendiri. Ya, dia kan dulunya gini. Dia kan dulu kan manajer apa di Telkom Jakarta Pusat. Bukan Jakarta Pusat. Manajer Telkom kantor pusat. Telkom Pusat. Lama jadi manajer apa? Bagian experience management, bagian aplikasi lah, aplikasi. Mengenai aplikasi belajar sampai anda sebagainya, minta pensiun dini dari Telkom jadi guru ngaji. Yang bayangin malah pokoknya kerja di mana saja Pak. Yang penting tetap ada waktu untuk mengajar Al-Quran. Moga Bang mau dia dulu ya. Coba diunjuk dulu. diunjuk dulu, dicipin dulu. Kalau Tiffany kata saya. Ketika aku masih pemula, jadi halaman 1 sampai 3 tahun. A sampai Ro. Syarat masuknya Masuk di 1 terus. Iya. Sebelum TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang lahirnya 7 Juli tanggal 18 dan 19
Ya kalau dari sini ya pas saya guru agamanya. Ini 3 tahun tapi ini udah jilid 1. Aku bawa jilid 1. Bukan, jilid 1.
Kebalik. Kebalik. Nah, kebalik tuh. Nah. Iya, ya, salam. Anak 3 tahun mau baris atau sudah alhamdulillah. Bacaan buku Subhana Rabbiyal Azim wa Subhana Rabbiyal Azim Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi Sami Allah Rabbana lakal hamdu milkus samawati wal Kamis bebas. Berinya bingung. Kalau Senin batiknya lagi. Tangannya apa semua? Tangannya. Berdoa semua ya. Yang mau kelas baca doa semua ya. Doa mengakhiri pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi Awas, awas. Mau masuk, mau masuk. Mau masuk. Bentar ya. Ya boleh lari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sini tangannya diangkat ya. Baca doa surah Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yang malam ada. Malam ada. Masa dewasa tapi kuliah. Kemarin hanya Senin malam sama